masyarakat merasa euforia, ya, merasa senang, menganggap new normal itu kembali kepada kehidupan semula. Nah, itulah bermulanya. Dan itu melonjak drastis. Katakan kejahatan kemanusiaan. Apakah orang yang sakit kami rawat, diberi obat, diberi makan, dirawat dokter spesialis, sembuh, itu kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rina Diantihas, Bincang Rina, Ruang Indonesia Bicara. Musibah COVID-19 di Indonesia menghentakkan banyak orang, termasuk Kabupaten Kampar. Dan belakangan ini Kabupaten Kampar dikejutkan dengan wafatnya seorang dokter, Oki Alvin, dalam menjalankan tugasnya menjadi satuan terdepan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kampar. Kepergian Oki tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, tapi juga menghentakkan hati masyarakat Kabupaten Kampar yang selama ini terkenal cuek dengan semua protokol kesehatan. Bincang Rina akan berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar untuk mengetahui kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah menangani COVID-19 ini. Saya bersama dengan Dedi Sambudi SKM. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karina. Iya, sehat Pak Kadis ya. Alhamdulillah sehat. Terus semangat dalam ancaman penyakit yang menghampiri Pak Kadis dan teman-teman. Ya, terima kasih atas dukungan semuanya. Baik, pertama kali kami atas nama Rina TV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Dr. Oki Alvin yang baru beberapa hari kemarin, dan juga beberapa korban lain. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dedi, seperti apa perkembangan wabah ini di Kabupaten Kampar? Ya, awal mulanya ya kita kan sama-sama tahu bahwa coronavirus COVID-19 ini kan dimulai di negeri tetangga kita, ya, di Wuhan ya. Wuhan, negara Tiongkok, dan itu sekitar di akhir tahun yang lalu. Pada saat itu saya selaku Kepala Dinas Kesehatan serta jajaran sudah mengeluarkan himbauan pada bulan November kalau nggak salah kepada seluruh kepala puskesmas kami di kecamatan untuk segera menginformasikan kepada masyarakat bagaimana informasi yang berkenaan dengan coronavirus ini. Pak Kadis, saya ingin tahu di wilayah Kampar yang 21 kecamatan ini, mana daerah yang paling rentan dengan COVID hari ini? Ada 3 kecamatan. Ada 3 kecamatan ya. Yang pertama Kecamatan Siaulu, karena langsung berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru tidak menerapkan isolasi, ruang isolasi, sehingga ini berpengaruh terhadap risiko penularan. Kemudian yang kedua di Bangkinang. Di Kota Bangkinang. Ya, Bangkinang, dan yang ketiga di Kecamatan Tapung Raya. Tapung Raya seperti itu. Dan daerah-daerah ini sebaiknya apa solusi buat masyarakat, tidak mendatangi daerah ini atau seperti apa? Ya, sebenarnya untuk menghindari penularan COVID-19 pada masyarakat mungkin bisa juga berkunjung, tapi untuk kunjungan-kunjungan yang sangat urgen lah sifatnya. Kalau masih bisa ditunda, ya silakan ditunda, berkunjung, bersosialisasi di wilayah tadi. Tapi tetap bisa melakukan aktivitas seperti itu ya. Tapi kalau tidak penting sekali, janganlah. Dan setelah itu kita selalu memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat. Tapi memang di Kampar penyebarannya seperti apa hari ini? Perkembangan penyakit itu, Pak Dedi? Pada awalnya sebelum ya kasus pertama muncul di bulan April ya, itu kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian penularan kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan angka kejadian yang sangat rendah pada saat itu, sampai diberlakukannya PSBB. Angka kita itu hanya pada posisi 4 orang yang tertular. Tapi setelah itu dikeluarkan kebijakan new normal, masyarakat merasa euforia, ya, merasa senang, menganggap new normal itu kembali kepada kehidupan semula. Tanpa ada bahaya, ancaman ya. Nah, itulah bermulanya. Dan itu melonjak drastis. Terakhir perkembangannya berapa sekarang warga kita yang terpapar COVID-19 ini? Hari ini kita sudah mendata untuk 502 kasus. Yang itu terpapar. Positif saja. Belum, maksudnya tidak PDP, itu sudah pasti COVID-19. Konfirmasi positif.
502. Waduh, luar 7 biasa. diantaranya meninggal 7 diantaranya meninggal. Itu pada hari ini. pada hari ini, Maksudnya sampai pada hari itu termasuk semalam Ya. Dr. Alvin semalam itu ya. kumulatifnya. Kumulatif itu sebenarnya sebuah angka yang cukup besar untuk kabupaten sebesar Kabupaten Kampar. Kira-kira jalur masuk atau bisa terpaparnya dari jalan mana Pak Kade? Ya, pada awalnya memang Kampar itu sangat peduli ya dengan kondisi COVID-19. Kemudian ada new normal, kemudian ditambah lagi Kampar itu berada di geografis yang sangat strategis. Ya, berada dilintas ya. diapit oleh Kota Pekanbaru dan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ini keluar masuk penduduk yang tidak bisa kita kontrol, salah satu penyebab faktor meningkatnya kasus tersebut. Ini dibuktikan dengan kasus tertinggi itu ada di daerah Siak Ulu dan kasus tertinggi lagi di daerah Koto Kampar Hulu. Ya, Kan di artinya di ujung-ujung. perbatasan sebenarnya Ya. ini. Iya. Kemudian di tengah kita sendiri Bangkinang juga menjadi kasus yang sangat tinggi juga. Berarti memang karena kita lihat representasi strategis juga dan ini masyarakat juga ikut membantu penyebaran ini. Ke sikap masyarakat seperti ini Kampar selama ini seperti apa? Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus itu adalah perilaku kita sendiri. Perilaku masyarakat Perilaku ya. masyarakat ya, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak. Ya seperti kita lihat sekarang Bu Rina, ya masyarakat kita keluar Santai mana ada yang saja pakai ya. masker? Ya. Ketika kita tanya baru dikeluarin masker dari kantongnya. Ya, benar-benar. Pakai masker deh, baru dia keluarin kantong pakai masker. Baik. Artinya memang netizen adalah sikap penyebaran penyakit ini sebenarnya lebih banyak oleh masyarakat itu sendiri karena ya. tidak patuhan. Baik. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah mengatasi ini? Kita punya rumah sakit apa itu juga ikut menangani corona juga? Ya, pemerintah Kampar dalam hal ini memang sudah membentuk gugus tugas, gugus tugas penanggulangan COVID-19 dan sekarang berubah menjadi satuan tugas penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi kita memiliki satu rumah sakit rujukan, yaitu di Rumah Sakit Umum Bangkinang yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit perawatan isolasi COVID. Kemudian untuk mengantisipasi atau menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan yang sudah tidak merawat pasien isolasi tidak dengan gejala, kita membuka ruang isolasi. Ada ruang isolasi juga. Ruang isolasi di 10 tempat, Karena yang pertama di PMI dan Stanum, dan 8 lagi itu berada di puskesmas perawatan. Puskesmas yang ada di Kampar. Dan sekarang sudah kita fungsikan 4. Ya, Stanum, puskesmas Batu Bersurat, kemudian puskesmas Sungai Pagar, dan satu lagi puskesmas Tapung. Dan rencana saya dengan tim dan Satgas minggu depan akan kita operasionalkan ruang isolasi puskesmas Tapung Hilir 1. Tapi saya juga dapat kabar katanya beberapa puskesmas di Kabupaten Kampar malah tutup ya. Ya. Ada Kampar Utara, puskesmas Kampar itu tutup. Seperti apa pengalihan seperti ini? Jadi dari 502 kasus terkonfirmasi positif, itu lebih kurang 10%-nya itu adalah tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan kita itu berada di puskesmas-puskesmas tadi. SOP kita apabila terjadi tenaga kesehatan yang positif di pelayanan kesehatan kita akan laksanakan swab dan puskesmas kita tutup sampai kondisinya pulih kembali. Sekarang yang sudah ditutup sudah normal kembali. Sudah artinya semua puskesmas saat ini sudah normal kembali, sudah bisa melayani masyarakat. Baik, dari angka 500 tadi Pak Dedi, itu berapa yang dirawat di RSUD itu? Kalau saya ini Rumah Sakit Umum Bangkinang merawat 15. Dan itu masih cukup, fasilitas kita masih cukup. Kalau rumah sakit cukup. Rumah sakit cukup ya. Nanti kalau tidak cukup baru kita rujuk ke rumah sakit. Berapa kemampuan kita menampung pasien berapa? Kalau rumah sakit umum 15 orang. 15 orang. Artinya kalau lepas dari 15 kita harus merujuk ke tempat lain. Ya. Ke rumah sakit yang itu. Kalau di ruang isolasi kapasitas kita di Stanum itu 100. Kalau di puskesmas kapasitasnya 50. Tapi itu sudah cukup ini ya. Baik. Nah, kalau kita masih bicara soal penanganan, akhir-akhir ini ada banyak desakan dari masyarakat, terutama untuk seorang kepala dinas ya, sampai dipertanyakan kebijakannya menangani ini. Sebenarnya bagaimana dengan aksi adik-adik mahasiswa lah yang hari ini menuntut tindakan lebih dari seorang kadis? Perasaannya dulu Pak Kadis seperti apa menanggapi? Saya biasa-biasa saja. Itu bagian dinamika dari kondisi kita ini ya. Saya menghargai kok pendapat mereka, adik-adik kita itu yang
menyuarakan hal yang itu bagian kontrol kepada kami Iya. Satgas, dan kami Tapi juga tidak mengurangi semangat seorang Pak Dedi silakan ya. sampaikan aspirasinya, tapi harus memiliki data-data juga. Kalau ini dikatakan kejahatan kemanusiaan, apakah orang yang sakit kami rawat, diberi obat, diberi makan, dirawat dokter spesialis, sembuh, itu kejahatan kemanusiaan? Nah itu juga jadi pertanyaan kita Pak Dedi. Karena kan begini, banyak kasus yang memang kita temui, ada warga kita berobat ke rumah sakit, tiba-tiba dinyatakan diduga terpapar COVID, lalu masuk rumah sakit, hanya dalam waktu 3 hari sembuh dan pulang gitu. Sementara dalam sosialisasi ke masyarakat bahwa virus ini inkubasinya 14 hari. Setidaknya kenapa cuma 3 hari sudah sembuh? Nah, mungkin Pak Dedi bisa kasih penjelasan. Karena masyarakat menduga ada konspirasi di balik semua kejadian itu gitu. Ya, Misal Pak Kades jelaskan itu. Kami sampaikan dulu sekarang bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Kampar itu hanya mengambil bahan swab, Ya, sampel ya. sampel, kemudian kita kirim ke laboratorium kita biomolekuler di RSUD Arifin Ahmad. Kemudian hasilnya keluar, dikirim ke kita, dan itu kita sampaikan kepada pasien Bahwa ini terdampak positif, COVID apa tidak ya, begitu ya. dan apabila ditemukan 2-3 hari itu periksa lagi negatif, ya itu bisa saja terjadi. Nanti penyebabnya apa? Sehingga bisa sembuh seperti itu, penyebabnya apa? Banyak faktor. Apa bang sudah ada vaksinnya? Belum ada kan? Belum. Banyak faktor. Yang paling utama itu adalah imunitas kita, Oh begitu. daya tahan tubuh kita, bagaimana perasaan kita, stres kita, itu lebih dominan lagi penyembuhannya. Coba kita bayangkan kalau jadi pikiran kita semua, bahwa kesan itu akan sembuh, tapi kita harus punya motivasi yang kuat, ya, keinginan yang untuk sembuh. Itu mendorong faktor yang paling penting itu. Jadi sebenarnya tes swab lokal itu hasil itu bukan tidak ada rekayasa sebenarnya di Tidak situ. ada. Karena itu yang berkembang di masyarakat hari ini kan. Itu Begitu melanggar- banyak orang yang yang terpapar corona, begitu juga banyak yang sembuh begitu. Nah, ya siapa sih yang mau mempertaruhkan kredibilitas ya? Iya. Kepercayaan masyarakat memberikan kepada kami selaku kepala dinas, merubah-rubah hasil nggak ada, insya Allah nggak ada. Itu bukan satu hal yang bisa diperguraukan sebenarnya Pak Kades. Jadi mungkin ini untuk netizen sebagai pengetahuan bahwa tidak ada sebenarnya pihak kesehatan ingin merekayasa hal-hal Tidak. seperti ini. Saya Karena menjamin. ini aneh saja rasanya, namanya kalau kerjaan baru yang tidak penting sebenarnya seperti itu. Baik, pemerintah sendiri hari ini dengan adanya COVID, Presiden Jokowi itu juga membuka kebijakan tidak boleh ada kegiatan lain. Artinya semuanya dianggarkan untuk penanganan COVID ini. Nah, pasti beda lah ya penanganan untuk ekonomi sama kesehatan. Ya. Nah, untuk kesehatan sendiri kita Kampar menyediakan anggaran berapa Pak Kades? Jadi dari kebijakan yang disampaikan oleh Presiden kita, ya dengan adanya COVID ini kita kan melaksanakan refocusing. Refocusing itu kan menggeser anggaran dari A ke B yang tujuannya untuk penanggulangan COVID. Dinas Kesehatan untuk penanggulangan COVID memiliki anggaran 18,6 miliar. Untuk tahun ini, tahun 2020 18,6 miliar anggaran. Itu dipergunakan untuk apa saja? Dipergunakan Posnya itu. mulai dari pencegahan, kemudian penanggulangan, dan untuk kebutuhan obat dan sarana prasarana. Saya contohkan APD. Ya, APD itu. Itu sarana prasarana ya kan. Kemudian kalau dia penyuluhannya kita halu-halu kepada masyarakat, itu juga dibutuhkan. Kemudian untuk ruang isolasi itu untuk honor insentif petugas itu yang jaga di posko, yang jaga di puskesmas, itu kita kasih honor. Iya. Itu kita anggarkan lebih kurang 5,9 miliar itu. Untuk honor para tenaga Untuk medis petugas ini. saja. Jadi 18,6 miliar itu 6 miliarnya lebih kurang untuk petugas untuk honor insentif mereka. Jadi sebenarnya tidak memadai sebenarnya dengan resiko yang mereka harus hadapi begitu Pak Kades ya. Banding sebenarnya Ya memang kalau kami kita mengucapkan terima kasih lah kepada tenaga kesehatan kita. Kemarin ada korban. Kalau untuk dokter Bu Rina, sekali piket di posko kita hanya kita bayar 250.000 karena standarisasi kita kan ada. Iya. Kemudian untuk perawat ada 150.000, untuk sopirnya 100.000. Sementara mereka harus meninggalkan keluarganya dan risiko tidak pulang. Risiko terpapar juga. Ya, risiko tidak pulang seperti seorang dokter sehari yang kerja seperti itu. Baik, berapa orang tenaga medis kita hari ini, Pak Kades, yang bertugas untuk itu? Seluruhnya dulu berapa tenaga medis kita? Kalau tenaga medis kita di Kampar nih, yang ada di Dinas Kesehatan lebih kurang 2.200-an. Kalau untuk dokternya Tapi saja? Untuk dokter sekitar 80-an ya. 80, oh sedikit sekali. 80 orang dokter dari Kota Kampar untuk wilayah seluas itu. Seluas ini. 80 orang itu dokter umum dan dokter spesialis. Umum aja. Dokter umum saja begitu. Dan itu yang menangani COVID. Iya. Dan mereka semuanya dengan COVID itu.
Lalu kalau perawat berapa orang sekarang ini? Kalau perawat lebih kurang 800-an. 800-an itu. Dan itu rasanya tidak cukup kalau untuk idealnya lah Pak Kadis Kalau berpikir. kondisi saat ini kita masih bisa mengangkat. Masih bisa ya. Tapi kita sudah diskusi kemarin dengan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia untuk membuka relawan dokter dan juga diskusi dengan profesi perawat. Kalau memang kondisinya meningkat kasusnya, kita juga sudah diskusikan untuk memberikan relawannya dari perawat dan dokter lain. Baik. Dan sekarang saya mau mendengar curhatan dari Pak Kadis sendiri. Lama 6 bulan penanganan COVID di Kabupaten Kampar ya, dari kita menangani dari bulan Maret seperti itu. Apa yang kendala paling berat Pak Kadis rasakan? Selain aksi tidak percaya masyarakat. Alhamdulillah saya bekerja ya nggak ada kendala kayaknya. Ya mungkin dalam sarana mungkin apa yang kurang Nggak ada. seperti itu Saya tidak ada ya. bekerja insya Allah merasakan dukungan yang penuh dari pemerintah dan masyarakat. Dan saya sangat terima kasih lah atas dukungan itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat melaksanakan tugas sebagaimana yang dituntut dari kita semua. Baik, Pak Kadis mungkin punya pesan kepada masyarakat untuk bagaimana mengatasi bagaimana sikap mereka selama COVID ini. Ya, kepada masyarakat Kampar ya, kami selaku Satgas penanggulangan COVID, terutama penanggulangannya ya di bidang kesehatan, menghimbau kepada kita semua untuk bisa peduli dan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian menjauhi dari kerumunan dan selalu mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Karena bagaimanapun kami tenaga kesehatan tidak punya daya dan upaya kalau tidak didukung dari perilaku masyarakat itu sendiri. Sampai kapanpun COVID ini nggak akan bisa ditanggulangi kalau kita masih tetap berperilaku tidak sehat tadi. Artinya sebenarnya kunci keberhasilan kita menangani COVID adalah perilaku masyarakat sendiri. Petugas medis hanya bisa mengatasi apabila sudah terpapar seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Semoga tetap sehat. Salam buat seluruh tenaga kesehatan. Semoga semuanya menjadi amal jariah buat Pak Dedi dan kawan-kawan. Baik netizen Indonesia, itu perbincangan kami bahwa ternyata petugas kesehatan hanyalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani dan memberitahu masyarakat tentang persoalan COVID-19 ini. Tapi kunci utama menyelamatkan diri kita dari paparan COVID-19 adalah diri kita sendiri. Menjaga dan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kami dari Bincang Rina mengucapkan terima kasih pada Pak Dedi. Terima kasih kepada Anda semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.